Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview tentang Berserker V2 MTL RTA dari Vandy Vape. Sekalian kita bakal recoil ulang, kita bahas rasanya bagaimana, kelebihan kekurangannya apa, serta untuk flavor sama TH-nya ya, yang penting ya kalau MTL ya. Baiklah, ini dia kemasannya untuk Berserker V2 MTL RTA. Ini salah satu brand yang paling royal ya kepada konsumen, bonusnya banyak banget. Dalam paket penjualannya kita dapat buku panduan, kemudian di sini ada obengnya biasa aja, kemudian ada spare glass, ini bahannya Ultem ya. Ini Ultem ya, kemungkinan untuk pecahnya mungkin lebih kecil daripada yang kaca ya. Kemudian di sini kita dikasih bonus 2 drip tip. Kalau dalam kemasan waktu pertama kali beli ini yang terpasang di RTA-nya, tapi saya pakai drip tip yang paling panjang ya. Kemudian ini ada yang ukuran medium. Kemudian kita dapat lagi spare o-ring. Dalam kemasan ini ada juga spare screw-nya. Ada land screw sama screw yang plus dikasihnya. Kemudian yang terpasang di RTA-nya itu screw yang minus. Lebih bagus yang minus ya. Kecil kemungkinannya untuk dol pada waktu kita mengencangkan bautnya itu screw-nya. Kemudian di sini ada pilihan ukuran untuk airflow yang di bawah coil. Ada berbagai macam ukuran, nanti kita bahas. Kemudian ada bonusnya lagi, dikasih dua fuse Clapton untuk MTL. Ini kita dapat yang resisten 0.74 6 rep, diameternya 2,5. Baiklah, ini aja, udah nggak ada lagi. Kemudian kita akan recoil. Ya baiklah, langsung kita recoil saja. Sebelumnya untuk Berserker V2 MTL RTA ini dibagi ke dalam 5 bagian ya. Ini ada bagian paling atasnya, ada chimney-nya di sini. Ini dum parah ya, dumnya full. Kemudian habis itu terdapat ini drip tipnya. Ini decknya seperti ini. Deck yang sangat mudah untuk kita pasang coil. Kemudian di sini ada bagian pemasang drip tipnya ya, adapter drip tipnya di sini, sekaligus cap penutupnya, dan ini glassnya. Oke, kita recoil menggunakan mode electrical. Kebetulan tadi saya pakai electrical yang tanpa layar ya, dengan potensio. Ini yang sudah ada layar monitornya sehingga bisa memonitor OHM-nya. Kita langsung pasang saja. Di sini untuk settingan saya pakai coil Nichrome 80 26 AWG, diameter 2,5 6 rep ya, renggang biar nikotinnya makin kerasa. Oke. Pemasangan coilnya ini mudah sekali ya, tanpa ada kesulitan apapun. Mau jaraknya dari airflow-nya berapapun juga rasanya tetap enak. Di sini untuk size airflow-nya, waduh nggak kelihatan ya. Saya pakai yang ukuran 1.4, ini udah bawaan dari RTA-nya waktu saya beli. Saya belum pernah coba untuk airflow yang lain. Ini untuk ukuran airflow-nya ada beberapa ukuran, ada 0.1, ada 1.0. Ini ada D1 1.0, kemudian ada 2.0, 0.8, kemudian ada ukuran 1.6.
kita dikasih ada 6 size untuk pilihan airflow-nya. Di sini saya pakai yang 1,4 mm. Oke, coilnya udah terpasang. Udah mantep. Saya dry burn dulu untuk cek dapat OHM berapa. Di sini dapat 0,9 OHM-nya. 0,49 sorry. 0,49. Biasanya saya pakainya kantal ya, cuman untuk biar lebih garuk di tenggorokan pakai Nichrome 80 yang ukuran 26. Tambah mantep garuknya. Oke, udah mantap. Kita potong dulu kawatnya yang lebih biar nggak nyangkut. Hati-hati potongnya biar nggak berceceran sisa kawatnya. Kapasnya sendiri saya pakai Holy Fiber ya, standar untuk MTL kalau menurut saya sih Holy Fiber. Rasanya lebih dapet kalau pakai Holy Fiber. Kelemahannya Holy Fiber sendiri sih, kalau udah lebih dari 1 hari 2 hari dia menciut ukurannya ya. Ya standar untuk RTA lah ya, jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat, yang penting pas aja. Kemudian ini sistemnya sistem gantung ya, jadi kapasnya kita gantungkan. Usahakan menyentuh dek yang dasar biar nanti penyerapan liquidnya lebih maksimal. Kemudian kita gunting ujung-ujungnya. Oke, sisir dikit ujungnya biar nyerapnya makin mantap. Kemudian sisi satunya lagi sisir juga. Cukup kayaknya. Habis itu baru kita masukin ke lubangnya. Usahakan kapas yang masuk di lubangnya itu nggak terlalu padat dan nggak terlalu longgar ya. Kalau terlalu padat nanti dia nyerapnya susah, malah akhirnya kita dapat dry heat nanti malah. Kalau terlalu longgar juga biasanya dia bakal leaking masuk ke lubang airflow yang di bawah coil itu. Ya, udah selesai. Kemudian kita tinggal tetesin liquidnya. Di sini saya pakai Manhattan yang French. Nikotinnya nikotin 12 PG 50-50 freebase nikotin ya. Kalau freebase nikotin itu biasanya nendangnya di tenggorokan. Kalau yang Saltnik nendangnya di dada. Basahin dulu.
make sure dulu ohmnya fixnya dapat berapa ini. Ya, pas 0.5. Kelihatan nggak? Susah ya, kamera odong-odong sih, pakai kamera HP doang. 0.5. Oke, kita langsung ngilangin rasa kapasnya dulu, bakar dikit-dikit, di fire dikit-dikit. Oke, cukup. Basahin ulang lagi, asal basah aja ya. Bawahnya dulu kasih dikit aja lah. Oke, udah. Habis itu pasang chimney-nya. Ngedumnya parah ya, bagus banget ya, ngedum maksimal. Ini ya, Arfro controllernya di sini di bawah, sama kayak punya Hastur. Cuman di sini kita dikasih pilihannya banyak ya. Ada beberapa lubang, kalau Hastur kan cuma 3. Oke, saya pakai bukaan 1 aja, biar makin rapat, makin padat rasanya. Nah, ini dia yang beda dari RTA lainnya. Sistem capnya sama, tapi sistem putar untuk ngelocknya dia counterclockwise. Jadi ini saya pakai kamera depan, kelihatannya kebalikannya ya. Kalau untuk ngencenginnya kita putar berlawanan dengan jarum jam. Untuk lepasnya searah jarum jam. Ngencenginnya berlawanan jarum jam. Nah, hati-hati waktu kalau ngencengin kita terlalu kencang, tek, malah bahaya. Ini dulu. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Bukanya searah jarum jam, ngencenginnya berlawanan dengan jarum jam. Kalau kita ngencenginnya terlalu kencang, malah bisa ngelepas RTA-nya, atau ngelepas bukaan chimney sama glassnya ini. Oke, saya juga sering lupa sih, soalnya rata-rata RTA kan searah jarum jam ya. Oke, udah. Sebelum isi liquid, tes hisap dulu nih. Biasanya rembes nih kalau saya wicking, soalnya kapasnya sering kekendoran. Semoga ini pas lah. Mantep banget rasanya. Oke, langsung kita penuhin aja. Untuk lubang pengisian liquidnya di Berserker V2 dikasih membran ya, biar kalau misalnya kita taruh tas dalam posisi kebalik atau kita waktu ngisi liquidnya agak brutal, dia ngindarin untuk luber. Lumayan nggak terlalu bleber sih kalau ada membrannya. Nah, udah siap dinikmatin. Ganti mode dulu lah, pakai Hotchick lebih stabil dia. Tadi saya pakai Wismac Active Speaker, kadang suka misfire dia. Nah, kan kalau kita ngencenginnya di sini malah ngelepas. Hati-hati. Gini. Sip. Dah. Rasanya bener-bener nikmat ini ya, Berserker V2 MTL. Oke, kita akan bahas kelebihannya dulu menurut saya ini ya, menurut saya sebagai user yang udah make V2 ini selama kurang lebih 1,5 minggu lah. Untuk pertama beli kita nggak usah ribet-ribet, udah banyak bonusnya, dikasih 3 pilihan drip tip, kemudian dapat coil 2 biji, coilnya Van de Vep, kemudian spare-sparenya banyak, dapat glass yang dari bahan Ultem juga,
bonusnya banyak ya. Kemudian untuk kualitas dari flavornya ini bold, sangat bold. Layer by layernya juga jelas. Kalau untuk Manhattan French sendiri, pada saat kita inhale itu yang nonjok banget itu adalah vanilanya ya. Vanilanya enak banget. Kemudian waktu exhale, saya nggak tahu itu rasa apa, mungkin itu ya rasa raisin ya, krim raisinnya ya. Soalnya saya belum pernah makan krim raisin. Pokoknya rasanya enak lah. Untuk TH-nya nih yang paling penting nih, TH-nya. TH-nya galak banget ini. Beneran galak, nggak bohong saya. Kalau misalnya dirasa terlalu galak, bisa pakai Kantal 28. Kantal 28 mungkin dia meredus TH-nya. Tapi kalau untuk cari TH sih Nicrum 80 ukuran 26 itu mantep banget. Kekurangannya kalau menurut saya cuma satu sih, sistem bukaan capnya ini. Dia counterclockwise ya, jadi kadang kalau kebiasaan pakai RTA standar sering lupa. Kita waktu mau ngencengin terlalu kenceng malah akhirnya ngendorin RTA-nya. Kalau mau ngelepas gini pun juga kadang kebalik gitu. Itu aja sih paling. Oke lah, sekian review dari saya. Semoga membantu bagi teman-teman yang mau milih nih atau mau mengupgrade RTA sebelumnya. Mungkin ini bisa jadi pilihan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.